balik lagi di Expert Corner bersama saya, Dr. Gigi Dewi Sari Mumpuni, spesialis perio. Kita bahas pertanyaan dari sosial media. Yap, pertanyaan pertama, gusi gue berdarah tiap kali sikat gigi, padahal udah pelan banget loh. Normal nggak sih itu? Gusi berdarah adalah tanda awal dari peradangan gusi. Walaupun kita udah sepelan apapun nyikat gigi, kalau udah ada gusi merah, berdarah itu adalah tanda bahwa gusi kamu sudah meradang atau gingivitis. Segera cek ke dokter gigi ya. Yap, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Anak gue giginya sehat-sehat aja, tapi gusinya bengkak terus. Itu kenapa ya? Nah, parents kita perlu notice ya, kalau misalnya gusinya udah mulai ada peradangan, baik merah, bengkak, atau mungkin bisa jadi ada kayak jerawat kecil bernanah. Nah, itu berarti ada kondisi yang nggak benar dari gusinya. Kita perlu cek ke dokter gigi, apakah gusinya memang baik-baik saja atau memang ada tanda-tanda keradangan, termasuk gigi berlubang yang bisa bikin gusinya bengkak, atau memang di belakang dari saku gusinya ada plak atau kalkulus. Itu perlu dibersihin loh. Next, pertanyaan ketiga. Benar nggak sih kalau gusi hitam itu bawaan turunan, bukan gara-gara kotor? Asking for a friend. Ada pertanyaan nih, gimana kalau gusinya memang hitam secara keturunan? Gusi hitam itu banyak banget faktor yang menyebabkan. Yang pertama, kalau memang pasien itu secara genetik, secara keturunan ada dari ras yang negroid misalnya. Nah, itu kondisi gusinya memang ada pigmentasi kehitaman. Itu bisa dihilangin. Yang kedua, kalau pasien memang perokok berat. Nah, apa tuh? Berarti nikotinnya atau tarnya nempel semua di gusi dan juga di lidah. Terus diapain, Dok? Yuk kita kontrol ke dokter gigi gimana cara ngatasinnya. Yap, pertanyaan selanjutnya, setiap PMS gusi gue suka nyut-nyutan. Itu memang bener nggak sih ada hubungannya sama hormon? Betul sekali, saat kita menjelang menopause misalnya, atau kita mau menstruasi, itu kondisi gusi dipengaruhi oleh hormonal. Jadi gusi kita akan cenderung menjadi lebih besar, bengkak, dan mudah berdarah. Nah, kondisi ini tentu perlu konsultasi langsung dengan dokter gigi. Kira-kira gimana ya, Dok, cara ngatasinnya? Gak cuman edukasi tentang gusinya aja, tapi kita tahu kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini, kita harus gimana? Tiap orang spesifik, gak semuanya sama. Jadi, kita perlu konsultasi kepada ahlinya ya. Pertanyaan terakhir, sering lihat pasta gigi buat gusi sensitif di iklan. Emang beda jauh sama yang biasa? Nah, dalam iklan itu ada pasta gigi yang khusus untuk kondisi klinis tertentu. Salah satunya buat gusi sensitif. Kenapa? Karena pada pasta gigi tersebut sudah mengandung zat mineral yang bisa kembali untuk meremineralisasi atau menutup tubuli dentinnya sehingga kamu jadi nggak sensitif. Gitu, jangan salah pilih ya untuk pasta giginya. Yap, sampai di sini sesi Expert Corner bersama saya. Sampai bertemu di Expert Corner selanjutnya. Bye-bye.